Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flora Cinta Lisaini, biasa dipanggil Flora, dengan NIM 2323105. Di sini saya akan membahas materi telaah kurikulum IPA di Prodi Pendidikan IPA di UNP. Yuk kita bahas materinya. Baiklah, materi pertama yang akan kita bahas adalah falsafah pendidikan. Apa sih itu falsafah pendidikan? Falsafah pendidikan dapat berasal dari sifat filsafat seorang pendidik, pengalamannya dalam pendidikan dan kehidupan, dan kajiannya tentang berbagai ilmu yang berhubungan dengan pendidikan. Falsafah pendidikan juga dapat menjadi titik tolak dalam pendidikan, berisi konsep-konsep pendidikan yang diciptakannya. Nah, adapun tokoh bapak fenomenal dalam pendidikan di Indonesia itu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini dia mengungkapkan bahwa pendidikan secara umum yaitu tuntunan di dalam hidup. Apa sih itu maksudnya? Maksudnya yaitu pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang filosofi dari Ki Hajar Dewantara itu sendiri. Yang pertama adalah Ingarso Sumtulodo, di mana seorang guru, pemimpin, pendidik perlu menjadikan dirinya sebagai contoh bagi muridnya dan bagi orang-orang di sekitarnya. Yang kedua adalah Ingmadya Mangunkarso, yaitu guru, pendidik, pemimpin mampu memberikan semangat di tengah-tengah muridnya, terus menebarkan semangat di sekitarnya. Yang terakhir adalah Tutwuri Handayani. Tutwuri diartikan mengikuti dari belakang, dan Handayani berarti memberikan semangat. Berarti seorang guru, pendidik, pemimpin harus memberikan dorongan dan semangat untuk menuntun murid-muridnya agar termotivasi menjadi manusia yang lebih baik dan berakhlak mulia. Baiklah, kurikulum yang pertama kali ada di Indonesia itu Rencana Pelajaran di tahun 1947 atau biasa disebut dengan Kurikulum 1947, di mana rencana pembelajaran ini dibuat setelah 2 tahun kemerdekaan Indonesia atau peristiwa proklamasi. Masih menggunakan bahasa Belanda yaitu Leerplan, menekankan pada pembentukan karakter, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di muka bumi ini, lebih berfokus pada pendidikan karakter berbangsa dan bernegara. Kurikulum selanjutnya merupakan rencana pelajaran terurai pada tahun 1952 atau disebut dengan Kurikulum 1952. Pembahasan topik tiap mata pelajaran dengan kehidupan masyarakat itu signifikan pada di Kurikulum 1952 ini, dan berlaku ketentuan satu tenaga pendidik hanya bisa mengajar satu mata pelajaran. Kurikulum yang ada di Indonesia selanjutnya adalah Rencana Pendidikan di tahun 1964 atau yang disebut dengan Kurikulum 1964, di mana perkembangan moral, kecerdasan, emosional, artistik, keterampilan, dan jasmani atau pancawarda itu sangat aktif di Kurikulum 1964 ini, dan aktif, kreatif, produktif itu sangat diutamakan pada kurikulum ini. Nah, karena itu pada hari Sabtu itu ada biasanya kelasnya free dan digantikan dengan
kegiatan sesuai dengan minat atau minat bakat para murid-murid. Selanjutnya adalah kurikulum 1968, di mana jenjang pendidikannya itu rendah atau merupakan korelasi untuk pendidikan selanjutnya. Tujuannya itu untuk membentuk Pancasila sejati, kuat, sehat jasmani. Nah, sistem penjurusan ini dimulai pada kelas 2 SMU atau kelas 11 SMA. Nah, kurikulum selanjutnya adalah kurikulum 1975, di mana digunakan setelah rencana pembangunan 5 tahun atau Rapelita, tahap pertama Orde Baru. Nah, menekankan pada efektif dan efisien, lebih terperinci munculnya pengembangan sistem instruksional atau yang disebut dengan PPSI atau rencana belajar. Nah, setiap satuan pembahasan. Nah, pelajaran ilmu alam dan ilmu hayat diubah menjadi ilmu pengetahuan alam atau yang biasa kita sebut dengan IPA. Dan pelajaran ilmu aljabar dan ilmu ukur itu diubah menjadi matematika. Selanjutnya kurikulum 1984. Kurikulum ini digunakan untuk menggantikan kurikulum 1975 karena kurikulum sebelumnya itu dianggap lambat dalam merespon kemajuan di kalangan masyarakat. Dan pada kurikulum ini itu ditambahkan mata pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa atau yang disingkat dengan PSPB. Baiklah, kurikulum selanjutnya adalah kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Nah, kurikulum ini merupakan gabungan dari kurikulum 1975 dan kurikulum 1984. Nah, banyak kritikan yang terjadi pada perubahan kurikulum ini karena masyarakat menganggap bahwa kurikulum ini pelajarannya terlalu padat karena adanya pelajaran tambahan seperti bahasa daerah dan kesenian. Dan perubahan singkatan pun terjadi pada kurikulum ini, yaitu SMP diubah menjadi SLTP atau sekolah lanjutan tingkat pertama, SMA itu diubah menjadi SMU, sekolah menengah umum. Nah, penghapusan pelajaran PSPB itu terjadi di kurikulum ini, yaitu pelajaran pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Dan penjurusan SMA di kurikulum ini tuh dibagi menjadi 3, yaitu IPA, IPS, dan bahasa. Kurikulum selanjutnya itu merupakan kurikulum berbasis kompetensi atau yang disebut dengan KBK di tahun 2004. Nah, setelah 10 tahun lamanya itu pada tahun 1994 itu diubahlah kurikulum itu menjadi KBK. Sekolah ini mengembangkan kompetensi yang awalnya berupa materi itu menjadi kompetensi dengan kurikulum yang berbeda. Nah, untuk kurikulum ini itu dia disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dan peserta didik. Dia memiliki 3 unsur pokok untuk mengembangkan kompetensi peserta didik. Yang pertama tentunya adalah kompetensi. Yang kedua, indikator evaluasi dalam penentuan keberhasilan pencapaian yang dicapai oleh peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan pelajaran bagi peserta didik dan terpengajar. Setelah itu adalah pemerintah mengubah kembali SLP menjadi SMP dan SMU menjadi SMA. Selanjutnya adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disingkat dengan KTSP di 2006. Nah, digunakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, rincian di Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2003. Sebenarnya kurikulum ini sama dengan KBK 2004, tapi pemerintah hanya menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, tenaga pengajar itu mengembangkan silabus dan penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan peserta didik di lingkungan sekolah. Kurikulum selanjutnya adalah kurikulum 2013 atau yang disingkat dengan K13. Di kurikulum ini menekankan pembelajaran berbasis kompetensi dan pendekatan saintik. Tujuan dari kurikulum ini itu membentuk siswa yang aktif,
kreatif, inovatif, dan mampu menghadapi tantangan abad ke-21. Terdapat 4 aspek untuk penilaian dalam kurikulum ini. Yang pertama, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Kurikulum yang terakhir untuk kita rasakan di tahun ini yaitu kurikulum Merdeka. Mungkin kurikulum ini akan berubah lagi di tahun-tahun berikutnya, tetapi kurikulum yang sangat terbaru di Indonesia itu kurikulum Merdeka namanya, yaitu dikenalkan oleh Kemdikbudristek di Februari 2022. Dia mengatasi krisis pembelajaran atau learning crisis yang cukup lama. Pandemi COVID-19 di tahun 2019 atau 2020 itu mengubah semua proses pembelajaran yang ada selama ini. Berfokus untuk mengasah minat dan bakat anak sedini mungkin, sehingga peserta didik memiliki waktu untuk memahami konsep penguatan kompetensi. Nah, untuk kurikulum ini sebenarnya terjadinya adaptasi besar-besaran karena sangat berbeda dengan kurikulum sebelum-sebelumnya yang ada di Indonesia. Itulah pembahasan materi kita pada kali ini tentang telaah kurikulum yang ada di Indonesia serta filosofi yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua dan kepoin yuk gimana sistem pembelajaran yang ada di Indonesia. Terima kasih.